Apa kabar anak ibu semuanya? Tetap sehat, tetap semangat ya. Pagi ini kita akan masuk ke sub materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan besaran dengan sebuah satuan. Patokan dilakukannya suatu pengukuran yaitu berdasarkan besaran-besaran pokok. Nah, pada video sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa ada 7 jenis besaran-besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah mol, dan intensitas cahaya, beserta satuan-satuan yang digunakan dalam sistem internasional. Nah, berikut ada Ibu tampilkan alat-alat ukur yang digunakan oleh besaran-besaran pokok tersebut. Pengukuran panjang. Alat ukur yang digunakan pada pengukuran panjang yaitu meteran, mistar, jangka sorong, dan mikrometerskop. Untuk meteran ada banyak jenisnya. Ada namanya meteran lipat, meteran gulung, meteran close, dan lain-lain. Meteran mistar atau penggaris memiliki batas ketelitian pengukuran yang sama, yaitu 0,1 cm. Contoh, perhatikan gambar berikut. Di sini ada pengukuran pakaian yang digunakan dengan menggunakan mistar. Nah, panjang pakaian ini tidak diukur dimulai dari angka 0, maka kamu harus lebih teliti. Di sini nampak bahwa pengukuran pakaian dimulai dari angka 5,8 cm dan panjang akhir pakaiannya adalah 8 cm. Maka hasil pengukuran panjang dari pakaian adalah 8 cm dikurang 5,8 cm sama dengan 2,2 cm. Oke, alat ukur panjang yang berikutnya adalah jangka sorong. Pada jangka sorong terdapat skala tetap atau skala utama dan skala nonius atau skala taksiran. Jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu benda yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan mistar. Karena skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm. Berikut adalah gambar dari jangka sorong. Di sini ada namanya rahang tetap atas dan rahang tetap bawah. Fungsi rahang tetap atas untuk mengukur diameter bagian dalam dari suatu benda, sedangkan rahang tetap bawah untuk mengukur ketebalan dan diameter bagian luar dari suatu bendanya. Tombol kunci fungsinya untuk apabila bendanya sudah dijepit dengan jangka sorong, maka bendanya tidak bergeser. Kemudian ada skala nonius terletak pada rahang sorongnya dan skala utama terletak pada batang dari jangka sorongnya. Dan alat ukur panjang yang terakhir yaitu mikrometerskop. Mikrometerskop biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, misalnya tebal kertas. Selain mengukur ketebalan kertas, mikrometerskop juga digunakan untuk mengukur diameter kawat yang kecil. Karena skala terkecil dari mikrometerskop adalah 0,01 mm. Pada mikrometerskop juga terdapat yang namanya skala utama atau skala tetap dan skala nonius atau skala taksiran. Untuk mengukur benda dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop, berbeda halnya dengan mengukur menggunakan mistar.
untuk mengukur benda menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama, perhatikan angka pada skala utama yang dekat dengan angka 0 pada skala nonius. Kemudian, perhatikan angka pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Dan yang terakhir, angka pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama dikalikan dengan batas ketelitian pengukuran. Contoh berikut adalah hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. Nah, pada gambar terlihat jelas bahwa hasil pengukurannya adalah yang pertama tadi, cara mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Perhatikan skala utama yang dekat dengan angka 0 pada skala nonius. Jadi skala utama yang dekat dengan angka 0 pada skala nonius yaitu 2,2 cm. Kemudian langkah yang kedua, perhatikan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Di gambar nampak bahwa setelah angka 5 pada skala nonius itu ada garis yang berhimpit. Berarti skala nonius yang berhimpit yaitu pada angka 6. Kemudian langkah yang ketiga, skala nonius yang berhimpit dengan skala utama dikalikan dengan batas ketelitian pengukurannya. Untuk jangka sorong, batas ketelitiannya adalah 0,1 mm. Maka hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong berikut yaitu 2,2 cm tambah 6 kali 0,1 mm atau 0,01 cm. Maka hasil pengukurannya 2,2 cm tambah 0,06 cm sama dengan 2,26 cm. Contoh berikutnya. Nah, pada gambar terlihat bahwa hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Maka hasil pengukurannya bisa kita lihat berdasarkan 3 cara untuk membaca pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometerskop. Yang pertama, skala utama yang dekat dengan angka 0 pada skala nonius, berarti 9,7 cm. Kemudian yang kedua, skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Di situ ada tanda panah yang menyatakan bahwa angka yang berhimpit yaitu pada angka 4. Angka 4 yang ketiga kita kalikan dengan batas ketelitiannya. Berapa? 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi hasil pengukurannya kita dapat 9,7 cm tambah 0,04 cm sama dengan 9,74 cm. Baik, supaya lebih paham lagi, coba kamu selesaikan dalam buku latihan kamu hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong berikut ini ya. Oke, contoh berikutnya adalah pengukuran dengan menggunakan mikrometerskop. Nah, pada gambar terlihat bahwa hasil pengukurannya dengan menggunakan mikrometerskop. Nah, pada rahang utama setelah angka 0 itu ada garis setelah angka 0 itu menyatakan angkanya. Sedangkan garis di bawahnya itu menyatakan setengahnya, nilai setengah dari angka yang skala utamanya. Nah, jadi dari gambar hasil pengukurannya yaitu 4,5 karena setelah angka 4 ada garis setengah, maka 4,5 mm tambah
Cara yang kedua, skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Pada skala nonius yang berhimpit terdapat pada angka 38 dan angka 38 tadi kita kali dengan batas ketelitiannya. Cara pengukuran yang ketiga. Berapa batas ketelitiannya? 0,01 mm. Maka hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup berikut adalah 4,5 mm tambah 0,38 mm sama dengan 4,88 mm. Oke, contoh pembacaan menggunakan mikrometer skrup berikutnya. Pada gambar jelas terlihat bahwa hasil pengukurannya yaitu skala utamanya dulu kita perhatikan. Skala utama pada angka 8 ya, 5, 6, 7, 8 berarti pada angka 8. Tambah skala nonius yang berhimpit setelah angka 10, 11, 12 berarti 12. Batas ketelitian pengukurannya berapa? 0,01 mm. Maka 8 tambah 12 kali 0,01 mm. Hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup berikut adalah 8,12 mm. Nah, supaya lebih mantap lagi, di sini ada Ibu kasih sebagai bahan latihan kamu melakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Coba diselesaikan ya. Pengukuran yang berikutnya adalah pengukuran massa. Alat pengukur massa yaitu neraca atau timbangan. Neraca ada banyak jenisnya. Ada neraca 2 lengan, sama lengan, 3 lengan, neraca Ohaus, dan masih banyak lagi. Pengukuran waktu. Alat ukur untuk mengukur waktu ada arloji, jam digital, jam pasir, stopwatch, jam matahari, dan lain-lain. Dan pengukuran berikutnya yaitu pengukuran suhu. Alat ukur yang digunakan ada termometer digital, termometer badan, termometer laboratorium, termometer maksimum dan minimum, dan masih banyak lagi. Untuk kuat arus listrik, alat ukur yang digunakan ada amperemeter, voltmeter, galvanometer, multimeter, dan lain-lain. Untuk pengukuran intensitas cahaya, alat ukur yang digunakan yaitu light meter. Dan pengukuran yang terakhir yaitu pengukuran jumlah mol zat. Untuk jumlah mol suatu zat tidak diukur dengan menggunakan alat ukur, tetapi diukur dengan mencari mol dari zat tersebut. Untuk benda yang tidak teratur juga bisa dilakukan pengukuran, seperti mengukur luasnya. Pengukuran luas benda yang bentuknya tidak teratur, misalnya daun, dapat dilakukan dengan cara menempatkan daun tersebut di atas kertas berpeta. Caranya dengan menghitung jumlah petanya. Kalau dia luasnya setengah atau sampai 1, bagian dari luas peta itu dihitung 1, sedangkan kurang dari setengah bagian maka tidak dihitung. Kita mau mengukur luas dari 1 lembar daun, maka daunnya kita letakkan di atas kertas berpeta. Dengan catatan tadi katanya setengah sampai 1 kita hitung menjadi 1, sedangkan kurang dari setengah itu tidak perlu kita hitung. Maka dari daun yang kita letakkan di atas kertas berpeta ada 34 kotak. Nah, jadi 34 kita misalkan setiap kotak bernilai 1 meter
pangkat 2, maka luas daunnya 34 kali 1 meter pangkat 2 sama dengan 34 meter pangkat 2. Kita juga bisa mengukur volume dari benda yang tidak beraturan. Caranya dengan menggunakan gelas ukur atau gelas berpancuran. Nah, contoh dengan menggunakan gelas ukur, kita masukkan air ke dalam gelas ukur, kemudian kita perhatikan angka yang tertera pada gelas ukur. Baru kemudian kita masukkan benda yang tidak beraturan ke dalam gelas ukur tersebut. Nah, angka yang ditunjukkan oleh gelas ukur yang setelah kita masukkan bendanya, kita kurang dengan angka yang ditunjukkan gelas ukur sebelum kita masukkan bendanya. Maka selisih dari angka yang ditunjukkan gelas ukur itulah volume dari benda yang tidak beraturan dengan menggunakan gelas ukur. Kalau dengan menggunakan gelas berpancuran, contohnya kita ambil gelas berpancuran, kita isi airnya, kemudian kita masukkan benda ke dalam gelas berpancuran. Nah, air yang tumpah ke dalam gelas ukur, maka itulah volume dari benda tersebut. Oke, selain alat ukur besaran pokok, ada juga alat ukur besaran turunan seperti speedometer, dinamometer, hygrometer, ohmmeter, voltmeter, barometer, hidrometer, dan manometer. Yang masing-masing di sini ada juga Ibu terangkan kegunaan dari alat ukur besaran turunan tersebut. Oke, baiklah, sampai di sini dulu materi kita pada pagi ini. Kita akan lanjut materi kita berikutnya pada pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih.